Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Terlanjutkan kajian kita masih membahas kitab Bulughul Maram dan kita masuk pada bab yang menjelaskan tentang sujud syukur. Kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Bakrata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillahi, rawahul khamsatu illa Nasa'i. Dari Abi Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang perkara yang menyenangkannya, maka beliau langsung sujud karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tetapi maknanya benar bahwa apabila seseorang mendapatkan kabar berita atau nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, maka dianjurkan untuk sujud syukur. Sebagaimana dahulu ada seorang sahabat di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum 3 orang sahabat Rasul, salah satunya adalah Ka'ab ibn Malik, salah satu dari 3 sahabat yang dihukum Nabi itu namanya Ka'ab ibn Malik. Lah Ka'ab ibn Malik ini dia tidak ikut perang Tabuk tanpa ada uzur. Tetapi Ka'ab bin Malik tidak seperti orang munafik, karena orang munafik pun ada yang tidak ikut perang Tabuk tetapi membuat uzur, alasan-alasan yang dibuat-buat. Tapi dia tidak ada uzur. Makanya kemudian selepas perang Tabuk, 3 orang itu yang salah satunya adalah Ka'ab bin Malik ini kemudian dihajar oleh Rasul, artinya diasingkan, tidak boleh diajak bicara selama 50 hari. Setelah selesai melaksanakan masa hukuman itu, kemudian dapat kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kesalahan Ka'ab bin Malik telah diampuni. Makanya kemudian dia langsung sujud syukur. Artinya bahwa Ka'ab bin Malik melakukan seperti itu karena ada nikmat kabar yang membahagiakan, di mana dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Langsung sujudnya. Nah, di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan berita yang menyenangkan, beliau langsung sujud syukur. Kemudian juga hadis dari Abdurrahman ibn Auf, dia mengatakan sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujudah thumma rafa'a ra'sahu wa qala inna Jibril atani fabashsharani fasajadtu lillahi syukra. Dari Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan memperpanjang sujudnya, kemudian mengangkat kepalanya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Jibril datang kepadaku menghabar gembirakan kepadaku sebuah berita, maka aku pun sujud karena Allah dalam rangka bersyukur. Ini juga sama, ada yang mengatakan hadis ini dhaif.
Kemudian dari Bara ibn Azib radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ila al-Yaman. Fadzakara al-hadits qala fakataba Aliyun radhiyallahu an bi islamihim. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajida. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus Ali ke Yaman. Dan inilah utusan pertama ke Yaman Ali radhiyallahu an, karena setelahnya Nabi mengutus siapa? Mu'ad ibn Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian ketika Ali diutus ke Yaman, banyak orang-orang yang masuk Islam. Maka Ali pun menulis surat kepada Rasul menghabarkan akan keislaman beberapa orang yang ada di Yaman itu. Maka Rasul ketika membaca surat itu senang, langsung kemudian beliau kharra sajidan, langsung kemudian beliau sujud. Hadis ini sahih ataupun hasan dan bisa dijadikan hujjah karena asal hadis ini terdapat dalam Bukhari. Taib. Sebelum saya menjelaskan tentang sujud syukur, saya ingin menjelaskan apa itu makna syukur dulu. Baru kita masuk pada masalah sujud syukur. Apa itu syukur sebenarnya? Syukur artinya zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdihi kaulan au amalan. Jadi syukur itu menampakkan bekas nikmat Allah kepada lisannya, kepada lisan seorang hamba, baik dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Karena Allah mengatakan apa? Fabi ni'mati rabbika fahaddits, kan itu ya. Maka kalau mendapatkan nikmat Allah, hadis, ceritakan. Imma dengan kaulan, kata-kata dengan mengucapkan alhamdulillah, ataupun dengan amalan dalam bentuk sedekah dan salah satunya sujud syukur gitu ya. Nanti ada rinciannya. Dan takrif ini juga dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarij As-Salikin. Jadi syukur itu menampakkan bekas-bekas nikmat Allah atas lisan seorang hamba. Adapun dalil-dalil tentang masalah syukur banyak sekali dalam Al-Quran. Apalagi kalau seandainya kita bicara tentang sifat-sifat para nabi. Bagaimana para nabi itu dikatakan abdan syakura, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Contoh saja Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan kabar bahwa di Yaman itu ada istana megah dan ratunya perempuan tetapi mereka menyembah bintang, maksudnya Ratu Balqis. Sulaiman kan ketika itu memerintahkan pasukannya siapa yang bisa mengangkat istana itu dari Yaman ke Palestina. Maka ada yang berdiri, salah satunya jin ibrit, mengatakan sebelum kau bangkit istana itu sudah sampai. Kemudian juga ada yang mengatakan, ada seorang yang saleh mengatakan bahwa sebelum kau berkedip matamu istana sudah sampai. Akhirnya kemudian betul-betul istana itu dari Yaman, bayangkan, diangkat sampai ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ketika istana itu sudah ada di Baitul Maqdis, kemudian direnov sedikit, maka Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan, hadza min fadli rabbi ashkuru an akfur. Ini semua karunia datang dari Allah, apakah aku bisa bersyukur ataukah justru aku kufur. Jadi Sulaiman menasabkan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya dengan mampu mengangkat istana Balqis ke Palestina itu dalam bentuk nikmat, sehingga dia menasabkan nikmat itu kepada Allah dan mengatakan ini semua karunia Allah.
Apakah, dan ini juga ujian bagiku, apakah aku bisa bersyukur ataukah kufur? Berbalik pula dengan Qarun. Ketika datang pemungut zakat dari utusan Musa, tiba-tiba Qarun mengatakan, innama utitu min ilmin indi. Ini harta datang dari kecerdasanku, datang karena ilmu yang Allah anugerahkan kepadaku. Malah diusir petugas zakat itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan, dan Allah katakan fa khassafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Artinya bahwa syukur itu sifat para nabi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai harus rela kakinya pecah-pecah itu dalam rangka menjadi hamba Allah yang bersyukur, kan? Dan itu dikisahkan oleh Bilal. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam gitu ya, dan Aisyah radhiyallahu anha meraba-raba kaki Nabi. Rupanya kaki Nabi itu pecah-pecah. Karena salat malam bagi Nabi itu hukumnya wajib, tetapi bagi kita hukumnya sunnah. Sehingga kemudian Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kasihan dengan suaminya, apalagi kondisi Rasul itu sudah tua masalahnya. Makanya kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah yang wajib-wajib saja. Cukup 5 waktu saja maksudnya ya. Tidak perlu setiap malam harus salat malam. Kamu sudah tua masalahnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akuna abdan syakura, kan itu. Salahkah aku wahai Aisyah menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi memang syukur itu adalah sifat para nabi. Taib. Adapun bentuk-bentuk syukur itu dijelaskan oleh para ulama. Pertama, syukur akan nikmat yang Allah anugerahkan berupa kekayaan. Kekayaan apa saja? Rumah, suami, anak, itu semua kekayaan bagi rumah tangga, kan itu. Kendaraan atau yang semacamnya, tanah gitu ya. Maka harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur, maka akan seperti kisah pemilik 2 kebun dalam surah Al-Kahfi itu. Ketika ada orang yang berserikat, kemudian akhirnya pecah kongsi, yang satu hartanya disedekahkan semuanya, yang satu hartanya diberikan 2 kebun. Akhirnya 2 kebun itu menjadi kebun besar. Sayangnya tidak bersyukur, malah kemudian kufur dan mengingkari hari kiamat. Dan dia mengatakan, aku nggak yakin hartaku akan hancur, dan aku nggak yakin kiamat akan bangkit, katanya. Dan dia juga mengatakan, la in rudidtu ilallah, kalaupun seandainya ada kiamat dan Allah kembalikan aku ke sisinya, maka aku akan mendapatkan kekayaan yang jauh lebih baik lagi dibandingkan kekayaan yang di dunia. Jadi barometer orang diberi kekayaan menurut dia berarti menunjukkan Allah sayang, gitu ya. Padahal kekayaan itu bukan berarti tanda sayang Allah kepada kita, karena kekayaan itu bersyarikat antara mukmin dan kafir. Qarun kaya, Sulaiman juga kaya. Apa bedanya, kan itu? Itu kan sesuatu yang bersyarikat mukmin dan kafir. Makanya dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, di dalam Al-Quran itu, apabila manusia idzabtalahu rabbuhu fana'amahu, kemudian fayaqulu rabbi akraman. Tetapi kalau seandainya disempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, gitu. Nah, itu kan manusia sifatnya seperti itu. Akhirnya kemudian suatu ketika kawannya yang hartanya diinfakkan semuanya itu kan jadi fakir, jadi miskin. Jadi dia mencari pekerjaan, daripada cari pekerjaan ke tempat orang, bagus ke teman yang dulu pernah bekas bisnis dia, rekan bisnis dia. Tetapi ketika ngelamar pekerjaan malah diusir. Ya, malah kemudian dihina macam-macam. Akhirnya dia pun berdoa dan doanya dikabulkan. Ketika dengan kesombongannya kawan itu mau memperlihatkan 2 kebun yang tidak pernah dirugikan karena tidak pernah ada musimnya, panen terus gitu ya. Rupanya ketika sampai di kebun itu sudah terbakar, disambar petir, semua terbakar. Ya, jadi
Kenapa? Karena tidak bersyukur dengan kekayaan. Kemudian yang kedua, syukurul walidaini, syukur dengan adanya kedua orang tua. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli. Ini ada kata-kata anishkurli wali walidayka. Hendaklah bersyukur kepada nikmat-nikmat yang aku anugerahkan dan juga kepada kedua orang tuamu. Jadi di sini orang tua adalah nikmat terbesar bagi seorang anak. Makanya harus bersyukur kita yang masih punya orang tua. Artinya kalau masih punya orang tua, ya yang dekat kunjungi, yang jauh ya habari, yang sudah meninggal ya doakan gitu ya. Kemudian juga di antara jenis syukur adalah syukurun nas, bersyukur kepada manusia yang berjasa. Karena Rasul mengatakan la yashkurillah ma la yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai bersyukur kepada manusia. Jadi ibu punya kawan, ya ada jasa walaupun tidak banyak, ya entah menolong, minjami uang atau apalah kan itu jasa-jasanya, atau menasihati, maka kita harus bersyukur punya kawan seperti itu. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, jangan menyakiti kawan yang berjasa. Kemudian juga di antara jenis syukur adalah syukru lil muallim, syukur kepada guru, syukur kepada yang mengajarkan kebaikan. Maka harus bersyukur ya, kalau umpamanya ada orang yang mau memberikan ilmu, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Masih ada orang yang mau menyampaikan ilmu. Kemudian juga para ulama mengatakan bahwa syukur itu kan ada rukun-rukunnya. Siapa yang tidak mendatangkan rukun-rukunnya berarti dia belum dikatakan bersyukur. Rukun yang pertama al-i'tirafu bin ni'ami batinan ma'a mahabbatil mun'im. Mengakui dengan seluruh nikmat secara batin bahwa itu datang dari Allah. Kemudian juga kita harus mencintai orang yang telah zat yang telah memberikan nikmat, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, akui nikmat itu datang dari Allah. Jangan seperti Qarun menasabkan nikmat kepada dirinya. Dan korun-korun di masa sekarang banyak sekali, gitu kan? Mereka merasa bahwa kekayaannya milik dia sehingga berat untuk diinfakkan, dizakatkan, seolah-olah itu rizki dia yang dapat, padahal Allah yang kasih rizki sama dia. Kemudian juga yang kedua, tahaddus biha zahiran ma'as sana'i 'ala Allah. Berusaha untuk diceritakan, ditampakkan asar-asar nikmat itu. Artinya dengan menyebut alhamdulillah, ya, ataupun dengan berdoa ya Allah berkahi, tabarakallah, ya. Jadi menceritakan nikmat tidak ada masalah, tetapi bukan untuk kesombongan. Kemudian yang nomor 3, sarfuha fi ta'atillahi wa mardhatihi. Berusaha untuk memalingkan nikmat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah dan mencari keridhaannya. Kemudian yang keempat, ijtinabu ma'asi. Jangan sampai nikmat itu digunakan untuk maksiat. Nah, itu disebut arkan syukur. Pertama, mengakui nikmat datang dari Allah. Yang kedua, tahadus bin ni'am. Tahadus bin ni'mah itu artinya tampakkan nikmat itu. Kemudian yang nomor 3, gunakan nikmat itu dalam ketaatan dan keridhaan Allah. Kemudian yang keempat, jangan sampai menggunakan nikmat itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib sedikit saya ingin bercerita tentang beberapa kisah dari ulama salaf, bagaimana mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini untuk jadikan satu pelajaran. Taib, dijelaskan dalam sebuah kisah ada seorang laki-laki
datang kepada seorang yang bernama Abi Hazim Salamah ibn Dinar. Ini seorang ulama, ya. Seorang laki-laki datang kepada Salamah ibn Dinar atau kunyahnya Ibnu atau Abu Hazim rahimahullahu taala. Kemudian orang ini bertanya, "Wahai Abu Hazim, syukur kedua mata itu apa? Syukrul ainaini itu apa? Mas syukrul ainaini. Apa sih syukur kedua mata itu?" Maka beliau mengatakan, "In ra'aita bihima khairan a'lantahu, wa in ra'aita bihima syarran satartahu." Kalau engkau melihat sesuatu yang baik, maka ceritakan. Tetapi kalau melihat sesuatu yang buruk, tutupi. Itu cara syukur mata, ya kan? Jadi kalau seandainya ibu melihat kawannya di atas kebaikan, maka ceritakan, "Alhamdulillah, Masya Allah, tadi saya ketemu kawan, beliau sudah hijrah, sudah ngaji, macam-macam bla 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 bla." Ya. Tapi kalau seandainya Anda melihat keburukan, mungkin dia masih bermaksiat, masih buka aurat, masih macam-macam gitu ya. Nggak usah digibah, tapi doakan supaya dapat hidayah gitu. Jadi jangan sampai kemudian pandangan kita yang tadinya tidak punya dosa jadi dosa jadinya. Maka seperti salah satu sifat Allah atau nama Allah itu Sittir. Allah itu zat yang maha menutup aib. Dalam Al-Quran kan ibu sering membaca Allah itu alimun khabir. Alimun khabir itu banyak di Quran kalimat alim, mengetahui, khabir juga sama mengetahui kan. Dan Allah itu tahu kalau ibu ini maksiat, Allah tahu. Nggak mungkin Allah nggak tahu ibu maksiat. Pertanyaannya kenapa Allah tidak singkap maksiatnya coba? Padahal Allah tahu ibu itu maksiat. Atau bapak ini maksiat gitu. Atau Allah tahu ada orang bermaksiat jam sekian, bulan sekian, tahun sekian, Allah tahu. Tapi pertanyaannya kenapa Allah tidak menyingkap maksiat hambanya? Tapi Allah malah tutup. Untuk Allah berikan kesempatan dia bertobat. Sebagaimana Allah ketika melihat ada hambanya bermaksiat tidak langsung diadab oleh Allah. Kan bisa saja Allah langsung adab gitu ya. Tapi kenapa kemudian diakhirkan adabnya? Ada yang sampai di hari kiamat. Tadi Allah itu Ghafur, masih memberikan kesempatan untuk meminta ampun. Makanya sering saya ceritakan, dahulu di zaman Bani Israel, Nabi Musa itu mengadakan sholat istisqa. Lama tidak turun hujan, apalagi kondisinya memang cerita di Ardutih, di bumi yang linglung tadi ya, itu kan gak ada hujan tuh, sehingga mereka panas, sehingga kemudian mereka kepanasan minta hujan. Maka Musa pun kemudian karena kalimullah meminta kepada Allah untuk dihujani, maka Allah memerintahkan untuk istisqa. Dikeluarkanlah Bani Israel ke lapangan. Ya. Setelah Musa berdoa kepada Allah Azza wa Jal, awan ini nggak berubah-ubah. Harusnya kan kalau sholat istisqa ya minimal awannya ya kayak sekarang mendung gini ya. Kok makin terang saja kan? Jadi aneh lah. Sementara Musa itu kalimullah, kok nggak diijabah doanya gitu. Jadi Musa ini mencoba berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, menanyakan alasannya kenapa tidak hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena inna fikum rajulan asallaha arba'ina sanatan. Karena di tengah-tengah kalian wahai Musa ada seorang laki-laki yang bermaksiat 40 tahun. Kalau ingin dihujani keluarkan laki-laki itu. Musa ini akhirnya mengatakan, ya Rabb, sebutkan orang itu siapa, tunjuk saja siapa orang itu, sebutkan namanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau, karena di antara sifat Allah itu Sittir, ya, berusaha menutupi aib hambanya. Allah tidak mau memberitahukan, sehingga akhirnya Musa hanya berteriak di tengah-tengah Bani Israel, man minkum man asallaha arba'ina sanatan fakhruj. Siapa di antara kalian yang bermaksiat 40 tahun, tolong keluar dari sini. Gara-gara kalian inilah hujan tidak turun. Karena nggak disebutkan namanya ibu, ya pasti curiga sebelah-sebelahan kan. Jangan-jangan kamu kan itu ya. Namanya nggak disebut namanya.
Ya. Jadi lirik-lirikanlah satu dengan yang lainnya. Tapi di antara sekian Bani Israel ada yang merasa, jangan-jangan maksudnya Musa itu ke dirinya gitu ya. Maka dia kemudian serbannya dikedepankan, kemudian dia nunduk malu. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, apakah selama ini aku bermaksiat 40 tahun? Tidak ada yang tahu kecuali kamu. Apakah hari ini manusia harus tahu maksiatku? Kalau begitu aku bertobat kepada Allah. Ketika dia mengatakan aku bertobat kepada Allah, hujan sak deras-derasnya. Musa makin heran lagi. Belum keluar sudah hujan kan itu. Kan syaratnya kata Allah, keluarkan dulu orang itu baru hujan. Lah ini orang yang belum keluar sudah hujan. Akhirnya Musa bertanya lagi kepada, makin heran dia, ya Rabb, kau yang mengatakan keluarkan orang itu, sekarang belum keluar kok sudah hujan gitu. Sekarang apa masalahnya? Maka Allah mengatakan, karena orang itu sudah bertobat wahai Musa. Kata Nabi Musa, kalau begitu tunjukkan mana orangnya. Maka Allah mengatakan, ya Musa, dia loh 40 tahun maksiat, kututup aibnya. Sekarang dia sudah bertobat, mau kubongkar aibnya, kan nggak masuk di akal gitu ya. 40 tahun loh ditutup aibnya. Loh ini sekarang dia sudah bertobat, ya harus lebih tutup lagi lah aibnya kan itu. Dari sini bahwa sifat Allah itu sitir, maha penutup aib. Maka di antara nikmat mata itu, kalau kita melihat kebaikan ceritakan, tapi kalau melihat kejelekan kalau bisa tutup. Jangan cerita sama orang. Ya. Makanya mimpi juga sama, kalau ibu mimpi, dalam mimpi itu baik gitu ya, dalam mimpinya ada yang ngasih uang 1 miliar, ya ceritakan, alhamdulillah saya dikasih uang 1 miliar, tapi mimpi gitu. Nggak ada masalah kan gitu. Daripada dalam mimpinya terbalik, datang debt collector ya, minta uang 1 miliar kan, nggak usah diceritakan lah gitu. Atau ada pula depan rumah. Artinya bahwa ini yang pertama, syukur. Dia bertanya soal syukur mata. Yang kemudian yang kedua dia bertanya lagi, fama syukurul udhunaini. Lalu bagaimana jenis syukur kedua telinga itu? Maka Salamah ibn Dinar mengatakan, la ta'khud bihima ma laysa lak. Qala in sami'ta bihim khairan. Kalau seandainya engkau mendengar dengan kedua telingamu sebuah kebaikan, maka perdengarkan betul-betul kalimat itu. Jadi kalau ada yang ngomong kebaikan, betul-betul dengarkan Bu. Ya, jangan sampai berpaling telinga itu, betul-betul ngomong apa dia, karena kebaikan. Seperti ibu dengar dakwah kayak gini ya, dengar pengajian dengan Quran. Ibu harus dengar-dengar betul-betul telinganya itu. Tetapi wa in sami'ta bihi masyarran. Tapi kalau seandainya ibu mendengar sesuatu yang buruk, segera tutup kedua telinga itu. Segera tutup. Ya. Jangan suka nguping. Ya kan ada orang suka nguping nih. Karena di zaman sekarang ini kuping menguping itu udah biasa ya. Karena perumahan di zaman dulu kan beda. Kalau dulu kan rumah, kebun, rumah lagi, kebun. Jadi apa yang diucapkan tetangga tidak tahu. Karena sudah kalah suara burung di kebun, suara binatang di kebun. Kalau sekarang apalagi di kota kan rumah kopel tuh. Sudah kopel kemudian dekat pula temboknya tipis. Kadang-kadang nggak pakai tembok, pakai GRC pula gitu ya. Jadi yang sebelah ngomong-ngomong ketahuan jadinya kan. Makanya kalau seandainya kita mendengar sesuatu nih, tetangga lagi tengkar, jangan kemudian ditempelkan, pula telinganya ke tembok. Dilobangi pula temboknya, ngomong apa ini kan. Kalau memang itu buruk, udah Bu, langsung ambil handset, masukkan ke telinga, tidur. Ya, atau kencengkan apanya ya, morotalnya, atau kajiannya kencengkan. Itu bentuk syukur nikmat tuh. Jangan sampai kita merasa lezat dari apa yang kita dengar dari keburukan. Itu tidak bersyukur kepada kedua telinga, kata Salamah ibn Dinar. Kemudian juga ditanya lagi, wa ma syukrul yadaini. Lalu apa syukur kedua tangan itu? Maka beliau mengatakan Salamah ibn Dinar, la ta'khud bihima ma laysa lak wa la tamna haqqan lillahi huwa fihima. Kata beliau, jangan mengambil dengan kedua tanganmu yang bukan milikmu. Jangan mengambil dengan kedua tanganmu hal-hal yang bukan milikmu, dan jangan mencegah sebuah hak yang itu Allah yang minta.
Ya. Jadi pertama, jangan mengambil hak orang, tetapi kalau Allah meminta jangan ditahan. Ya kan, itu maksudnya. Maksudnya mengambil hak orang lain ya seperti mencuri, nyolong, nyopet, zalim yang bukan haknya, atau jangan mencegah kalau Allah yang minta. Allah minta apa nih? Dalam zakat hanya dikeluarkan 2,5%. Kasih. Harta ini milik Allah kok. Allah hanya minta 2,5%, masa sulit kali? Sedekah, bantu anak yatim kata Allah itu, bantu fakir miskin, bantu orang-orang susah, gitu kan. Jadi kalau memang Allah meminta maka jangan dicegah. Itu bentuk syukur kedua tangan. Kemudian ditanya lagi, wa ma syukrul batn? Lalu bentuk syukur perut seperti apa? Katanya orang ini kepada Salamah ibn Dinar. Maka Salamah ibn Dinar mengatakan, an yakuna asfaluhu ta'aman wa a'lahu ilman. Jadikan di bawahnya makanan dan di atasnya ilmu. Ya, maksudnya di perut makanan, di atas perut dada ilmu. Jangan kemudian kita isi semua makanan, nggak ada ilmunya sama sekali. Padahal Rasul mengatakan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ini bernafas pun tidak, karena sepertiganya penuh sampai ke tenggorokan. Jadi ada orang-orang yang mereka itu tidak bersyukur kepada perut. Seolah-olah hak perut itu hanya makan saja. Tidak, makan itu penting, tetapi ilmu jauh lebih penting. Kenapa? Karena Imam Ahmad mengatakan makan itu orang berhajat paling banyak 3-4 kali dah kenyang. Pagi, siang, sore, malam. Itu sudah kenyang tuh. Tapi ilmu itu sejumlah nafas yang dikeluarkan. Ilmu itu sejumlah nafas yang dikeluarkan. Maksudnya gimana? Semua butuh ilmu, Bu. Coba sebelum tidur ada doanya. Ketika tidur ada adab-adabnya. Nanti setelah bangun tidur ada doanya lagi. Masuk WC ada doanya, keluar ada doanya. Dalam WC ada adabnya. Ini tidur dan WC saja. Belum lagi berpakaian ada adabnya. Keluar rumah ada adabnya. Masuk pasar ada doanya. Belum cerita sholat, belum cerita puasa. Jadi ilmu itu sejumlah nafas. Semua perlu ilmu gitu ya. Makanya di antara syukur perut adalah seseorang meletakkan bawahnya makanan dan atasnya ilmu. Kemudian yang terakhir beliau ditanya, wa ma syukrul farji? Lalu apa bentuk syukur kemaluan? Maka beliau membacakan ayat, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Dan orang-orang yang mereka senantiasa menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri dan budak-budak hamba sahayanya. Ini kisah dari Salamah ibn Dinar. Kemudian di sana ada kisah yang kedua tentang syukur, kisah wafatnya anaknya Umar bin Abdul Aziz. Namanya Abdul Malik ibn Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz punya anak namanya Abdul Malik ibn Abdul Aziz. Dan kita tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah fenomenal ya. Karena dia berkuasa tidak lama, hanya 2 tahun, tetapi keadilan merata dan tidak ada orang miskin di zamannya. Semua orang kaya yang tidak bayar zakat dimiskinkan. Kemudian dihidupkan kesetaraan antara si miskin dan si kaya. Itu Umar bin Abdul luar biasa. Sampai sejarah pun mencatat tidak ada pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin, maksudnya para sahabat, yang keadilannya merata seperti Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai ada orang yang menyangka bahwa dia adalah Imam Mahdi. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz. Ya wajar, dia putra daripada seorang ibu bernama Laila. Dan Laila terlahir dari seorang ibu yang sangat jujur. Ketika Umar bin Khattab kan malam-malam tuh belusukan ke tenda-tenda para pengungsi. Pengungsi dari daerah-daerah yang mengadu nasib ke kota Madinah. Kemudian dilihatnya ada seorang ibu yang sedang berdialog soal jual air susu. Kata ibunya, nak, besok kita akan jual air susu ini supaya banyak untungnya, kita campur dengan air. Dari dulu, Bu, tipu menipu dalam urusan jual beli itu pasti motifnya sama, campur mencampur, ya kan? Salak pondok dengan salak gak pondok, jeruk beras tagi dengan beras apa gitu ya.
Biasanya kan begitu, duku di atasnya bagus, di bawahnya pula busuk gitu ya. Kan begitu, campur mencampur itu kalau sudah jual-jualan itu. Motifnya dari dulu gitu. Ini kalau supaya banyak untungnya, susunya kita campur aja dengan air katanya. Anaknya nggak mau. Aturan Umar nggak boleh wahai ibunda. Umar kan nggak ada katanya. Akhirnya mengatakan kata anaknya, iya Umar nggak ada, tapi Umar punya Tuhan. Tuhan Umar pun Tuhan kita. Sebagaimana dia melihat Umar, dia juga melihat kita. Dari situ ibunya sadar. Umar sedang dengar di belakang tenda kan. Akhirnya dia pulang, kemudian meminta salah satu anaknya untuk menikah dengan wanita jujur itu. Di zaman Umar saja wanita jujur itu langka. Apalagi di zaman sekarang gitu ya. Orang jujur langka di zaman itu. Sampai Umar itu tertarik dengan wanita itu. Akhirnya dia pulang, dia minta anaknya untuk menikahi wanita itu. Maka Asim bin Umar kemudian datang, biar saya menikahi wanita itu. Bayangkan, Umar itu nomor satu khalifatul Islam. Kekuasaannya sampai ke tingkat Persia dan Romawi. Tetapi anaknya dinikahkan sama anak ruli, bahasa kitanya. Ya kan? Anak orang nggak mampu, orang yang di tenda-tenda pengungsian itu. Dinikahkan karena melihat kejujuran wanita itu. Nikahlah Asim bin Umar. Lahirlah Laila, dari Laila lahir Umar bin Abdul Aziz. Ceritanya kan begitu. Lah Umar bin Abdul Aziz itu punya anak namanya Abdul Malik ibn Abdul Aziz. Orangnya soleh. Tapi sayang, kemudian Allah takdirkan sakit dan meninggal duluan. Jadi anaknya lebih duluan meninggalkan ayahnya. Ada kisah dari Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi kisahnya begini. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika anaknya sedang sakaratul maut, dia datang kemudian duduk di sampingnya. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya, kaifa tajiduka ya bunai? Gimana rasanya kamu sekarang? Maksudnya sedang sakit-sakit parahnya ini sebelum mati ini. Maka anaknya mengatakan, ajiduni fil mauti fahtasibi fa inna thawaballahi khairan laka minni. Maka anaknya mengatakan, ketika bapaknya mengatakan, apa yang kau rasakan wahai nak? Kata Abdul Malik ibn Abdul Aziz ini mengatakan, aku merasakan kematianku telah dekat dan aku hanya mengharap pahala dari Allah. Karena sesungguhnya pahala dari Allah jauh lebih baik untukku daripada kamu. Jadi anaknya mengatakan, pahala itu jauh lebih baik daripada engkau wahai ayahku. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wallahi ya bunai, la in takun fi mizani ahab ilayya min an akuna fi mizani. Wahai anakku, seandainya engkau berada dalam timbanganku, timbangan kebaikanku, jauh lebih baik dibandingkan aku dalam timbangan kebaikan. Ya, karena begini, kalau meninggal duluan ayahnya, otomatis kan kebaikannya di timbangan anaknya. Anaknya mendoakan supaya ayahnya yang di kuburan itu bisa diampuni. Nah, tetapi kan ketika anaknya meninggal dunia duluan, berarti bapaknya mendoakan anaknya kan. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, seandainya timbangan kebaikanku, ya bunayya la in takun fi mizani, seandainya timbangan kebaikanmu ada pada timbangan kebaikanku, lebih baik dibandingkan timbangan kebaikanku ada pada timbangan kebaikanmu. Beginilah watak orang tua harusnya. Karena banyak orang tua itu yang ketika punya anak niatnya itu sudah tidak ikhlas dulu. Kalau dia punya anak dibesarkan, nanti kalau sudah besar dia bekerja, minimalnya bisa nolong orang tuanya, ya kan? Ya, jadi anaknya disekolahkan tinggi, ceritanya dunia saja, ya kan begitu ya. Harusnya kan punya anak nggak seperti itu, sudah Bismillah saja. Anak itu mau jadi apa, terserah kan gitu ya. Yang penting kita sudah arahkan. Tapi kalau dari diawali sudah niatnya seperti itu, membalik jasa, karena saya sudah berjasa sama kamu wahai nak, sekarang kau harus berjasa sama aku, begitu ya. Itu timbal balik jasa namanya. Harusnya seperti Umar bin Abdul Aziz seperti ini, ya. Makanya kemudian anaknya mengatakan, wa ana wallahi la in yakun ma tuhibbu ahab ilayya min an akuna ma uhib. Kata anaknya, wahai ayahku, apa yang kau sukai itu jauh lebih kucintai daripada apa yang aku sukai. Ya, anak soleh itu paham lah, nggak usah diajarkan orang tuanya, nggak usah orang tua itu ngukit-ngukit, nah aku yang melahirkan kamu, sekarang sudah begini-begini ya, kamu harus kembalikan uang ibu. Apalah ini kan, nggak ikhlas kayak. Jadi anak soleh itu udah paham, nggak usah diajari, timbal balik itu nggak usah diajari, dia paham sendiri. Kemudian
Setelah dia mengatakan seperti itu, demi Allah wahai ayahku, apa yang kau cintai lebih aku cintai daripada apa yang aku cintai. Tsumma tuwfiya fi dzalikal marḍa. Maka anak itu kemudian meninggal ketika mengalami sakit parah tersebut. Maka Umar bin Abdul Aziz pun memandikan, menyolatkan, kemudian ikut menguburkan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mendoakan kedua anaknya, rahimallahu ya bunai, faqad kunta barran bi abika wallahi ma ziltu mundu wa habaqallahu limasruran bika. Kata Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmatimu wahai anakku, sungguh engkau anak yang sangat berbakti kepada ayahmu. Demi Allah, aku senantiasa sejak Allah anugerahkan dirimu kepadaku tidak pernah disedihkan sedikit pun olehmu. Jadi dia senang gitu ya, itulah punya anak. Makanya dia bersyukur. Ini kata-kata beliau yang disebut syukur nih, dia mendoakan anaknya, rahimakallah ya bunai, ya semoga Allah merahmatimu, engkau sungguh anak yang berbakti kepada orang tuamu. Demi Allah, sejak Allah anugerahkan dirimu, aku tidak pernah sakit hati, tidak pernah sakit, kecuali senang saja dengan dirimu. Maka Umar bin Abdul Aziz betul-betul bersyukur karena anaknya, walaupun dia mati duluan anaknya dibandingkan dirinya. Kemudian juga di antara kisah yang ketiga, 3 kisah saja, baru masuk kepada sujud syukur. Jadi ada seorang laki-laki diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bil amah. Amah itu artinya matanya tidak melihat, buta. Kemudian waqat il yadaini, kedua tangannya diamputasi. Sudah buta, tidak punya tangan. Warijlaini, kedua kakinya juga diamputasi. Subhanallah. Kondisinya gimana nih? Nggak punya kaki, nggak punya tangan, buta. Fadakhala alaihi ahadun nas, maka tiba-tiba ada seseorang yang kasihan dengan melihat orang ini gitu ya. Fawajadahu, dan dia mendapati yashkurullaha ala ni'amihi. Orang seperti ini masih bersyukur akan nikmat Allah Azza wa Jalla yang tersisa dalam badannya. Kemudian dia mengatakan apa? Alhamdulillah alladzi afani mimma betuliya bi ghairi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Orang ini tiba-tiba mengatakan, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku, di mana orang lain diberikan ujian yang tidak diberikan seperti ujianku. Kemudian dia mengatakan lagi, wa faddalani, dan Allah masih memberikan keutamaan kepadaku ala katsiri mimman khalaqa tafdila, dari kebanyakan yang kau ciptakan dari seluruh manusia yang sama sepertiku. Jadi orang yang seperti ini masih bersyukur, sudah buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi doanya segala puji dan segala puja kepada Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku, di mana orang lain mungkin boleh jadi diuji dengan ujian yang berbeda denganku. Coba bayangkan, kita ini nggak sampai lah buta sampai tangannya potong, sama enggak ya, tapi susah untuk mengucapkan alhamdulillah. Yang ada itu setiap ditanya gimana kabarnya, susah kan itu ya. Nanti minggu depan ketemu lagi, mana masih susah katanya. Nah, nanti datang lagi, gimana? Susah kali katanya. Jadi jawabannya sih susah. Kapan ngucap alhamdulillahnya ini? Jadi ada orang-orang diciptakan itu susah saja, kayaknya itu tidak ada senangnya. Dia lupa loh nikmat ada di badan dia itu. Tidak pernah disyukuri, oksigennya, matanya masih melihat, hidungnya masih mencium, telinganya masih mendengar, nggak pernah disyukuri itu. Jadi, lisannya cerita susah saja. Jadi itu orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun tentang keutamaan orang bersyukur, satu, syukur itu termasuk nama Allah. Nama Allah itu Asy-Syakir atau Asy-Syakur, ya. Seperti disebutkan dalam surah Taghabun, wallahu syakurun halim. Dalam surah Asy-Syura, innallaha ghafur syakur, kan itu. Dalam surah Al-Baqarah, fa innallaha syakirun alim. Jadi bisa syakir, bisa syakur. Kemudian yang kedua, syukur itu sifatnya para nabi. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya Nabi Nuh dalam surah Isra, dzurriyyatan hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura.
Kemudian juga ketika menyebutkan Ibrahim dalam surah An-Nahl ayat 120, Allah mengatakan syakiran li'an ummi. Ibrahim itu orang yang bersyukur. Kemudian yang nomor 3, syukur itu perintah Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukur kepadaku dan jangan kufur. Artinya syukur itu perintah Allah. Kemudian yang keempat, syukur itu sifat orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Orang-orang mukmin ini heran perkaranya. Kenapa? Kalau ditimpa kebaikan dia bersyukur, kalau ditimpa kejelekan dia bersabar. Dan itu baik dua-duanya bagi seorang mukmin. Kemudian yang nomor 5, sebab Allah meridai hambanya. In tashkuru yardahu lakum, dalam surah Az-Zumar ayat 7, in tashkuru yardahu lakum. Kalau engkau bersyukur Allah ridha kepada kalian. Menunjukkan bahwa sebab ridha adalah syukur dalam surah Az-Zumar ayat 7. Kemudian juga yang nomor 6 yang paling penting, orang bersyukur itu aman dari azab. Orang yang bersyukur itu aman dari azab. Dan itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 147. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Menunjukkan bahwa orang yang tidak bersyukur tidak aman dari azab, orang yang bersyukur aman dari azab. Bahkan yang nomor 7, sebab ditambahkan nikmat, ya kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur aku akan tambah nikmat kalian. Kemudian yang nomor 8 merupakan pahala yang mengalir di akhirat. Kemudian yang nomor 9, afiyatun ma'as syukri khairun minal bala'i ma'as sabri. Sehat kemudian bersyukur itu lebih baik daripada seseorang diberikan ujian kemudian sabar. Lihat bagaimana di sini. Sebenarnya kan kalau enak-enak kan, ya enak punya harta tapi bersyukur kan, daripada ibu sakit kemudian sabar kan. Jelas lah kan, bagus punya rumah bagus kemudian bersyukur, daripada sakit parah kemudian sabar. Nah gitu maksudnya. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan alasannya dengan menukilkan perkataan Imam Mutarrif, la in afani fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Kata beliau, kalau seandainya Allah beri kesehatan kepadaku kemudian aku bersyukur, itu lebih baik dibandingkan aku diberikan bala, diberikan penyakit kemudian aku sabar. Kenapa, Bu? Karena biasanya kalau diberikan nikmat bersyukur, maka dia makin nikmat hidupnya itu. Makin nikmat, ya. Tetapi kalau seandainya seseorang yang diberikan sakit kemudian bersabar, terkadang dia tidak tahan dengan ujian kan? Terkadang dia tidak tahan dengan ujian itu, akhirnya yang tadinya sabar dia tidak sabar. Makanya kenapa orang bersyukur kemudian di atas kenikmatan itu masih lebih baik, ya, karena bisa bertahan biasanya orang yang seperti itu dibandingkan orang diberikan sakit kemudian bersabar. Biasanya kalau tidak beriman betul-betul nggak akan sabar tuh, ya. Kemudian juga di antara keutamaannya karena Allah mensifati hamba-hamba yang bersyukur bahwa mereka adalah sedikit jumlahnya. Ketika setan berjanji untuk menggoda Bani Adam, maka setan mengatakan, Allah mengatakan, kecuali hamba-hambaku yang bersyukur kau tidak akan bisa goda, ya. Taib. Lalu bagaimana caranya bersyukur? 1, bersyukur itu dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah dan beramal amalan taat. 1. Yang kedua, qanaah, redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sedikit banyak redha, sedikit banyak nggak apa-apa. Ini pemberian Allah. Mau miskin mau kaya sama saja, ya. Kenapa demikian? Karena terkadang di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memiskinkan dan memberikan kekayaan kepada seseorang itu karena ada orang yang kalau dibuat miskin dia makin kufur, ada orang yang kalau dibuat kaya makin kufur. Nah, makanya kemudian qanaahlah, redha saja, Allah mau ngasih apa saja, berapa saja, alhamdulillah. Kemudian juga yang nomor 3, cara bersyukurlah bil muqabil. Bil muqabil, seandainya seseorang, muqabil itu lawannya, ya. Jadi seseorang kalau seandainya kita melihat ada orang buta, nah, kita tidak buta,
bersyukur. Ya. Kalau ada orang pincang, kok kita tidak pincang, bersyukur. Maka bersyukur dengan lawan-lawan itu. Kadang kan kita kasihan kan, alhamdulillah saya masih bisa lihat, si anu tidak. Alhamdulillah saya bisa berjalan, si anu tidak. Gitu maksudnya. Makanya dalam bab dunia itu Bu, jangan lihat ke atas capek. Ya. Tapi kalau bab agama, tinggi-tinggi niat lihatnya ke langit itu. Tapi kalau bab dunia jangan. Makanya Rasul mengatakan, jangan melihat ke yang di atas, lihatlah ke yang di bawah. Ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fauqakum gitu. Lihat yang bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas capek, pegel, ya. Tapi kalau lihat ke bawah bersyukur dia. Alhamdulillah saya masih punya motor, si anu jalan kaki. Kan itu ya. Alhamdulillah saya masih jalan kaki. Kenapa? Si anu naik ojek bayar kan itu ya. Alhamdulillah jadi masih ada gitu ya. Masih bersyukur lah kan daripada tidak gitu ya. Nah, itu bersyukur dengan cara muqabil. Kemudian yang nomor 3 dengan cara sholat duha. Sholat duha itu termasuk sholat syukur. Ya. Kemudian dengan yang keempat, dan ini ya kita akan bahas sujud syukur. Kemudian dengan cara doa. Kemudian dengan tafakkur akan nikmat-nikmat Allah. Kemudian juga senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah sesuai dengan kaitan nikmat yang Allah anugerahkan. Kalau harta yang disedekahkan, kalau badan ya digunakan sholat, kalau mata digunakan memandang yang halal, dan begitu seterusnya. Taib. Adapun tentang masalah sujud syukur, di sini memang para ulama mengatakan ada yang mengatakan disyariatkan kalau orang diberikan nikmat, tetapi ingat bahwa yang dimaksud sujud syukur itu nikmat yang betul-betul merubah kondisi ibu. Karena nikmat Allah itu banyak Bu. Kalau asik setiap diberikan nikmat sujud syukur, capek lah ibu ini. Habis makan sujud, habis minum sujud, habis mandi sujud. Karena itu kan nikmat kan? Makan kan nikmat, sujud lagi. Nanti siangnya makan bakso sujud lagi, sorenya makan rendang sujud lagi. Asik sujud nah berapa kali tuh? Asik minum sujud ini. Jadi bukan maksudnya setiap diberikan nikmat sujud, bukan begitu maksudnya. Nikmat yang merubah kehidupan. Yang merubah kehidupan ibu. Seperti ibu dulunya maksiat, tahu-tahu dapat hidayah hijrah, itu sujud syukur tuh. Karena merubah semuanya kan. Yang tadinya ahli maksiat jadi ahli taat itu kan merubah kehidupan dia. Sujud syukur di situ. Kalau tidak semua nikmat harus disujudi. Kalau semua nikmat, nah satu hari berapa kali bu sujud tuh? Nikmat banyak masalahnya. Ya, jadi maksudnya nikmat yang bisa merubah semuanya, seperti kisah Ka'ab ibn Malik yang tadi saya ceritakan kan. Dia dihukum oleh Rasul, tidak boleh bicara, diasingkan selama 50 hari. Tiba-tiba Allah ampuni dosanya, kan merubah kehidupannya tuh. Makanya dia sujud syukur dia. Ini maksudnya nikmat yang merubah kehidupan dia. Sujud syukur. Ya betul-betul. Umpamanya pas ada masalah dengan suaminya, difitnah, kemudian akhirnya di pengadilan, tiba-tiba kemudian lolos dari pengadilan, langsung sujud syukur. Itu kan merubah kondisinya kan. Karena kalau dia di penjara dengan di luar penjara kan beda gitu. Jadi nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang bisa merubah kondisi dia, itu baru disyariatkan sujud syukur di situ maksudnya. Tidak semua nikmat harus sujud syukur. Walaupun ada sebagian ulama seperti Abu Hanifah dan Imam Malik itu mengatakan makruh sujud syukur itu. Artinya bahwa kalau dapat nikmat ya cukup alhamdulillah saja. Tidak perlu sujud-sujudan katanya, karena hadis-hadis tentang masalah sujud syukur semua lemah. Dan Nabi SAW ketika istisqa kemudian turun hujan, Rasul tidak sujud, padahal hujan itu nikmat. Tetapi pendapat yang kuat tetap pendapat mayoritas para ulama bahwa tetap disyariatkan sujud syukur. Tetapi sujud syukur itu, pertama, sujud syukur itu berbeda dengan sholat. Sehingga tidak dipakai hukum-hukum sholat dalam sujud syukur, karena bukan sholat. Kalau dalam sholat itu syaratnya harus berwudu kan, tidak usah wudu sujud syukur itu. Ya, syaratnya harus menutup aurat, walaupun terbuka aurat juga tidak ada masalah. Syaratnya harus menghadap kiblat. Kalaupun tidak menghadap kiblat, tidak tahu di mana, langsung sujud saja karena bahagianya tanpa melihat mana kiblat, tidak apa-apa, karena itu bukan sholat. Karena dimanapun arahnya, disitulah wajah Allah. Ya, aina matwalu fathamma wajhullah. Kemudian apakah perlu takbir? Maka tidak ada takbir dalam sujud syukur, langsung blok gitu ya. Nggak usah takbir lagi, langsung ke tembok sujud dah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sudah.
Nah, gitu ya, tidak ada takbir lagi. Karena dia berbeda dengan sholat. Ya. Wallahu alam, ini keterangannya sujud syukur. Adapun sujud tatawu, itu berkaitan dengan masalah sholat. Seperti nanti ada hadis tentang masalah sholat sunnah. Ini panjang sedikit pembahasan sholat sunnah, insya Allah di lain kesempatan. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Gimana? Sujud sahwi, hah? Sujud tilawah. Sujud tilawah, Bu. Sujud sajdah itu sujud tilawah, ya. Sujud tilawah itu lihat ibu posisi sedang sholat atau posisi tidak sedang sholat. Kalau posisinya sedang sholat, ibu membaca ayat-ayat sajdah, umpamanya Allah mengatakan wasjud waqtarib, kan itu ya. Berarti kan sujud tilawah itu namanya ya, sujud sajdah bahasanya. Maka mengikuti aturan sholat, ya, takbir, kemudian ketika naik lagi juga takbir lagi, ketika merendah takbir, naik juga takbir. Tapi kalau di luar sholat, ya, apakah juga pakai takbir? Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan pakai takbir, ada yang mengatakan tidak pakai takbir. Wallahu a'lam. Ya. Tidak apa-apa, karena itu kan merubah kehidupan dia, nikmat yang luar biasa bisa haji dan umroh kan, merubah kehidupan dia. Karena orang haji kalau betul-betul haji pulang kayak anak melahirkan tuh tidak punya dosa. Syaratnya apa? La faman hajjal baita falam yarfus walam yafsuk. Artinya ketika selama haji tidak mengucapkan kalimat kotor dan tidak melakukan hal-hal konyol, kefasikan. Betul-betul ibadah. Ya, betul-betul ibadah sampai di sana. Jangan melakukan hal-hal nggak jelas. Seperti apa contohnya? Harusnya di Arafah. Di Arafah itu kan tempat doa, Bu. Kasih sibuk selfie, nampak ada artis dekati, tolong ya foto. Itu waktunya doa. Ngapain pula selfie di situ? Itu kan perbuatan konyol namanya ya. Ya doa-doa sajalah. Nggak usah masukkan perkara dunia ke dalam perkara akhirat. Lagi tawaf pula siaran langsung. Itu riya namanya. Tengok aku lagi tawaf loh. Di samping saya orang Negroni katanya. Sampai orang di sampingnya pun kena shooting. Ya. Wallahu a'lam. Ya itu kan bagian rukun itu. Rukun syukur. Rukun syukur itu kan ada 3. Ada 4. Pertama, mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Jangan seperti Qarun, mengakui nikmat itu dari diri sendiri. Dan itu yang banyak di tengah masyarakat kan seperti itu ya. Ketika datang orang bersedekah, ndak usah, kau masih muda kau ini. Oh, dihinanya orang yang datang itu. Bukannya dikasih, atau minimalnya kalau nggak mau kasih santunlah bicara. Makanya Allah mengatakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza, kan itu. Ucapan yang santun lebih baik daripada sedekah yang nyakiti orang. Kalau memang tidak bisa ngasih, jangan Pak mencela gitu maksudnya, kan ada orang mencela itu. Hakikatnya dia bakhil sebenarnya mencela orang itu. Kalau dia nggak bayar nggak mungkin mencela orang. Dan bakhil itu karena merasa harta itu milik dia, bukan milik Allah. Dia masih belum bisa meyakini bahwa harta itu i'tiraf, mengakui bahwa itu datang dari Allah. I'tiraf bin ni'mah namanya. Kemudian yang kedua menampakkan itu nggak apa-apa. Kalau ibu punya uang bisa beli mobil, ya kan? Ibu bisa beli pakaian yang bagus selama tidak untuk ishtihar atau merendahkan orang, kan itu ya. Nggak masalah, ibu bisa beli, oh ini ada bagus pakaian syar'i cantik, beli, pakai, nggak masalah. Nah, tapi mereknya copot Bu, jangan digantung pula.
dibaca gitu. Enggak, maksudnya itu ya memang saya punya uang pengen beli baju bagus, pengen syar'i pakai, nggak ada niat apa-apa, itu saja. Bukan karena ingin riak ke kawannya, tidak. Itu namanya menampakkan nikmat gitu ya. Karena ada orang diberikan nikmat, maaf itu, sampai pakaian pun nggak bisa kebeli, padahal uangnya miliaran. Bukan nggak kebeli, malas tuh beli. Ya, penampilannya kucel kumel lah, padahal untuk dirinya saja bakhil, gimana untuk orang lain. Artinya itu fabi ni'mati rabbika fahadits, tampakkan kepada manusia selama kita tidak merendahkan orang, nggak apa-apa. Makanya ketika Rasul ditanya apakah termasuk orang sombong, wahai Rasul, orang yang punya baju bagus, sendal bagus, pakaian bagus, kata Rasul tidak. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang, nggak ada kaitan dengan masalah-masalah itu. Kemudian yang ketiga, maksudnya kalau berkaitan dengan nikmat, maka gunakan untuk ketaatan. Gunakan untuk ketaatan. Berarti yang keempat, lawannya jangan dimasukkan ke dalam kemaksiatan. Sehingga ada juga yang membagi tiga. Maksudnya jangan sampai kenikmatan itu digunakan kepada selain Allah, artinya untuk Allah gitu. Tapi di sini mu'alif membagi empat. Maksudnya dibedakan antara untuk ketaatan dan untuk kemaksiatan. Maksudnya dihindarkan dari maksiat. Ya sama juga dihindarkan maksiat. Ya untuk ketaatan juga ya. Jadi ada yang membagi tiga, ada yang membagi empat. Wallahu a'lam. Tidak, maksudnya menceritakan itu bukan cerita sama orang. Maksudnya nampaklah kalau dia di atas nikmat itu gitu kan, nampak anaknya dipondokkan jauh-jauh karena dia punya anak kan, nampaklah di pondok mewah, dia sanggup beli, sanggup bayar anaknya. Masa kok anaknya bisa dipondokkan jauh-jauh dengan uang dia punya, dipondokkan pula di tempat ruli umpamanya kan, nggak ada ustadznya lagi di situ, kan nggak nampak kenikmatan namanya kan. Dia sanggup kok, nggak masalah pondokan, saya punya uang kok, apa masalahnya? Mau diterbangkan ke Madinah, ke Yaman, ke Maroko, terserah. Apa kata orang kan gitu. Nah, itu maksudnya menampakkan nikmat di situ. Ditampakkan, nggak apa-apa. Anaknya di mana? Anak saya sekolah di sana, nggak masalah. Ngomong begitu nggak ada masalah gitu. Cuman bukan untuk kebanggaan. Maksudnya bangga yang menyesatkan. Karena kebanyakan orang tua itu kan kalau cerita anak pasti menyesatkan tuh. Apalagi anaknya sukses. Kalau anaknya nggak sukses baru nggak mau cerita dia. Kalau anaknya sukses baru nggak ditanya pun cerita, nggak tanya saya kok cerita dia kan itu ya. Itu karena seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, saya kira cukup ya. Sudah 11. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.